Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Katakan, saya siap menerima benih firman Allah. Saudaraku yang kasih, kita sedang memasuki sebuah masa yang sangat-sangat penting bagi orang percaya. Saudara berada di momen-momen yang sangat istimewa. Haleluya. Momen Musa tidak sehebat momen saudara. Momen rasul-rasul tidak sehebat saudara. Karena saudara, you are the last generation. Haleluya. Karena itu percepatan dan peningkatan supernatural yang kita deklarasi 2021, 2031 dan tahun ini 2022 adalah tahun peningkatan dan percepatan supernatural. Yang setuju katakan yes. Haleluya. One more time, yes. Oke. Untuk mengalami kemajuan dan peningkatan percepatan, kita perlu istirahat. Wow. Orang suruh lari, disuruh apa saudara kasih? Istirahat. Ini oksimoron. Oksimoron artinya sesuatu yang bertentangan. Disuruh cepat, malah disuruh istirahat atau diam di tempat. Ini mungkin saudara yang kasih pertentangan, oksimoron. Tetapi saat Anda beristirahat di dalam Tuhan tahun ini, Anda akan mengalami kemajuan yang dipercepat dan buah yang melimpah jauh lebih banyak daripada yang dapat dicapai manusia dengan usahanya sendiri. Ada kata amin? Mengapa istirahat, rest, bisa mempercepat perjalanan kita? Prinsip ini hanya ada di dalam Alkitab. Saudara tanya Pak Jokowi kita cepat tapi perlu istirahat. Dia bilang, aku gak ngerti itu loh. Itu maksud orang Kupang apa? Aku gak ngerti. Nah, orang Kupang punya maksud seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab, yaitu di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke tempat perhentian itu. Berusaha untuk istirahat. Orang berusaha untuk kerja, orang berusaha untuk lari cepat. Ini berusaha untuk apa? Istirahat. Perhentian. Berusaha untuk berhenti. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi kenapa kita mesti istirahat? Karena kalau kita tidak istirahat bisa jatuh. Karena mungkin kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Karena ketidaktaatan disuruh berusaha untuk istirahat. Tapi karena kita maunya sendiri, lalu ada yang jatuh. Dan jatuh di sini punya pengertian gagal, tidak mencapai tujuan, dan berbagai macam persoalan lainnya. Nah, berusaha ibarat kita berada di atas alat pengangkut penumpang, travelator, di bandara atau di mall. Alat ini mempercepat perjalanan kita sementara kita beristirahat. Di sisi lain ada orang yang lari dengan bawaan yang begitu berat. Lampu tetap dinyalakan, bisa kita lihat video ini dengan cepat. Dia lagi istirahat. Dia lagi istirahat. Tapi sebenarnya dia tidak di tempat. Dia beristirahat dan dibawa oleh satu kekuatan yang lain untuk mencapai tujuan. Yang mengerti katakan amin. Kelihatannya istirahat,
tetapi dia produktif. Rest but functioning. Rest but effective. Fruitful. Kelihatannya stop, rest, istirahat, berhenti, tapi dia mendekati tujuan, berjalan. Sementara orang lain memikul bebannya sendiri. Karena tidak rest, dia berusaha untuk berjalan dengan maunya sendiri. Istirahat atau rest, berhenti, adalah tindakan dalam menabur keuangan dengan iman, doa-doa deklarasi, puasa, pujian dan penyembahan kita berdasarkan apa yang Yesus kerjakan bagi kita lebih dari 2000 tahun yang lalu. Istirahat dan mengimani semua yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Ketika Anda memberi awal tahun, ketika Anda berdoa berpuasa awal tahun, ketika Anda memuji menyembah Tuhan, ketika Anda melakukan pengucapan firman, doa deklarasi, semua yang saudara lakukan itu adalah rest. Berusaha untuk rest. Jadi saya memberi bukan dengan kekuatan saya sendiri, saya memberi karena saya sudah menerima. Saya berdoa bukan untuk didengar, saya berdoa karena sudah didengar. Saya memperkatakan firman bukan supaya Tuhan ingat, tapi Tuhan ingat firman-Nya dan Tuhan kenal siapa yang memperkatakan, dia yang memakan buahnya. Itu rest. Rest on the things has done by Christ. Yesus sudah menyelesaikan semua yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Bukan saya dan saudara, dunia dan segala kebutuhan dan permasalahannya sudah diselesaikan oleh Yesus. Yang percaya katakan amen. Semua sudah dikerjakan. Nah, kalau Anda tidak mau rest, tidak mau berdoa, tidak mau memberi, tidak mau mendeklarasikan iman, tidak mau berpuasa, nanti saja, ya nanti saja, hasilnya nanti saja. Kan dia bilang berusaha. Berusaha untuk masuk ke dalam berarti. Bukan berarti kita tidak berdoa, tidak memberi. Semua yang kita kerjakan itu dalam konteks rest. Dalam konteks saya sedang menikmati semua yang Yesus sudah kerjakan. 20, 21, 20, 31 kita song-song dengan berusaha untuk istirahat. Berusaha untuk apa saudara? Saudara yang saya 20, 21, 20, 31 kita song-song dengan apa? Berusaha untuk apa? Istirahat, rest. Nah, rest yang dimaksudkan di sini rest in the things that has already done by Christ. Istirahat di dalam apa yang Yesus sudah kerjakan. Kalau engkau sakit, engkau sudah sembuhkan. Kalau engkau kekurangan, bahwa Tuhan menyediakan lebih dari cukup. Kalau engkau punya kekurangan hikmat Tuhan sediakan. Kalau engkau ketemu problem, ketemu masalah dalam hidupmu, rumah tangga, pernikahanmu, anak-anakmu, dan segala macam persoalan, semuanya Yesus sudah kerjakan jawabannya di atas Kalvari. Haleluya. Nah, untuk itu saudara bisa rest. Rest in Christ berbeda dengan rest in peace. Jangan rest in peace, tapi rest in what Christ has done. Jangan rest in peace, tapi rest di mana? What Christ done. Jangan rest in peace, tapi rest di mana? What Christ done. Seperti tadi, Anda berada di eskalator atau di travelator, Anda santai, orang berpikir tidak sampai. Tapi justru semakin dia rest, semakin mendahului yang lain. Dengar saudara yang kasih, kalau engkau rest, gajimu tidak cukup, tapi Tuhan mencukupi. Kalau engkau rest, obat tidak menyembuhkan, tapi kuasa darah Yesus menyembuhkan. Kalau engkau rest, mungkin pengetahuan terbatas, hikmat Tuhan tidak terbatas. Kalau engkau rest, ada konflik yang tidak terjawab, tapi kalau engkau rest, jawaban bertubi-tubi datang dari Allah. Kalau engkau rest,
Persaingan banyak, tapi kemenangan dan berkat Tuhan ada di atas kepala engkau. Rest. Rest itu artinya tidur berharap kepada kebaikan Tuhan. Hahaha. Jangan mau rest in peace. No rest in peace. Katakan bersama-sama, no rest in peace. But rest in Christ done. Jangan buru-buru rest in peace. Rest in peace bukan sebuah cita-cita. Tapi rest in Christ, what Christ done, itu cita-cita Tuhan untuk saya dan saudara boleh menikmatinya. Amos 9 ayat 11 sampai 13. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Haleluya, amen. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Wow. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal-hal ini. Ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul menuai dan pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Wah, bukit kebanjiran. Harus lembah yang kebanjiran, bukan? Aneh. Tuhan sedang membangun kembali dan memperbaiki celah-celah kemah Daud atau tabernakel Daud. Ditegaskan dalam Kisah Rasul 15 sampai 17, hal itu sesuai dengan ucapan para nabinya seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari. Supaya berapa banyak orang? Semua orang lain. Bukan orang lain, tapi siapa? Semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 15, nanti kita baca ayat 2 sampai 17. Tuhan masih membangun dan sedang membangun kembali dan memperbaiki celah-celah kemah Daud, yaitu prinsip kehidupan penyembahan umat Tuhan. Sudah mesti tandai ini baik. Prinsip kehidupan penyembahan, prinsip, bukan teknik, tapi prinsip hukumnya, bagaimana membangun kembali penyembahan umat Tuhan. Kita bisa menjadi generasi yang melihat pengangkatan saat kedatangan Yesus kedua kali terjadi dalam hidup kita. Sekonyong-konyong itu bisa terjadi, lalu kita diubahkan. Akan ada panen jiwa yang besar untuk kerajaan Allah di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang menurut ayat ini tadi. Mereka yang tidak mengenal Allah, mereka yang bukan umat Tuhan, semua orang yang lain mencari Tuhan. Saudara, jangan biarkan orang fasik menghampiri engkau, tapi hampiri orang fasik, bawa mereka kembali kepada jalan kebenaran. Kalau sampai mereka sudah tak mengikuti engkau, artinya kita sudah tidak lagi melakukan pekerjaan misi, tidak lagi menjangkau jiwa. Di 1 Tawarik 15 ayat 2 dan 3, ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada orang yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan, untuk menyelenggarakan sampai selama-lamanya. 3, kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah dipersiapkannya untuk itu. Kemah Daud hanyalah sebuah tenda kosong yang hanya menampung tabut perjanjian. Daud ingin membawa tabut itu kembali ke Gunung Sion. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam Kisah Rasul 13 ditulis dalam ayat 22 sangat luar biasa. Saudara perhatikan tulisan berwarna merah. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka
Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang bagaimana? Berkenan di hati Tuhan, dan yang melakukan berapa banyak kehendak Tuhan? Orang yang melakukan segala kehendak Tuhan tidak mesti harus sempurna. Orang yang melakukan segala kehendak Tuhan tidak mesti harus sempurna. Tapi cukup dia memiliki hati yang berkenan. Tuhan bersaksi bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara perhatikan itu ayat tadi katakan, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan. Siapa yang bersaksi tentang Daud? Tuhan yang bersaksi tentang Daud. Siapa yang bersaksi tentang Daud? Kakaknya, omnya, kekasihnya, koleganya? Bukan. Siapa yang bersaksi? Tuhan. Anda bisa bayangkan, seringkali kita bersaksi soal Tuhan, sekarang Tuhan bersaksi soal saya dan saudara. Rindukah hal ini untuk GLC? Amin. Sudah kutemukan sebuah jemaat yang namanya Victor Community. Sudah ketemukan orang-orang yang depan saya mendengar berita ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa, yang punya kelemahan dan kekurangan, tapi mereka cinta Tuhan dari dalam hati yang paling dalam, dan mereka berkata, your will is everything, kehendakmu segala-galanya. Izinkan Tuhan temukan saya dan saudara. Jangan izinkan kesaksian yang negatif. Biar Tuhan temukan bahwa ada orang-orang yang melakukan kewajiban atau hal yang Tuhan inginkan. Tuhan temukan Daud. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa dan kita imani dan kita meminta anugerah Tuhan. Kita rest, kita melakukan rest yang terbaik, saudara yang kasih, agar kita menjadi men, people, church after God's own heart. Orang yang hati Tuhan di belakangnya ada hati dia. Haleluya. Orang yang dekat dengan hati Tuhan. Saudara, kalau Tuhan bisa bersaksi tentang Daud, Tuhan bisa bersaksi dengan engkau. Tuhan bisa bilang pada orang di Amerika, Tuhan bisa bilang pada orang di Australia, orang di Korea, orang di Jepang, orang di Hong Kong, orang di Tibet sana, orang di Vietnam. Hei, di timur, di Kupang, di Jalan Ahmad Yani, di belakang SM Motor sana, ada satu jemaat yang radikal, yang cinta Tuhan, yang percaya janji Allah, yang percaya adalah lawatan Allah, yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Amen. Jangan mau dipuji oleh manusia, tapi izinkan Tuhan yang memuji saya dan saudara. Karena Tuhan temukan. Tuhan temukan. 1 Tawarik 28 ayat 4. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku menjadi raja atas seluruh Israel. Tuhan senang dengan Daud. Tuhan senang mengasihi semua orang. Saya bilang apa, saudara? Tuhan senang mengasihi semua orang, tetapi, jawab saya, tetapi, lihat saya coba, lihat saya. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi ada beberapa yang Tuhan sukai. Jangan puas dengan kasih Allah kepada engkau, tapi puas ketika God says, I'm not just only love you, but I love you very, 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 very much. Haleluya. Tuhan menyenangi Daud, bukan sekedar mengasihi Daud. Nah, banyak orang sampai pada level ini. Yang penting Tuhan sayang. Tuhan sayang, beta dapat motor walaupun ban pica, syukurlah. Tuhan sayang, beta dapat jodoh walaupun jodoh tak karuan, syukurlah. Supaya kelihatan aku punya pasangan. Kalau Tuhan sayang, saya dapat job. Kalau Tuhan sayang, saya dapat, no way. Itu bukan orang-orang yang mengerti hati Tuhan. Kalau Anda punya hati Tuhan, the best is only for you. Haleluya. The best is stored up for you. Kalau engkau tahu hati Tuhan, yang terbaik disiapkan bagi engkau. Amen.
Jangan hanya sampai pada God love you. But God said, I love you, but I like you too. The way you give, the way you fasting, the way you declare my word, the way you disciple people, the way you solve the problem, the way you running your marriage, the way how you deal with your money, the way how you as an employee, the way how you sebagai anggota koperasi, haleluya, pinjam tak lupa kembali, haleluya, the way how you running your life as a police, as a teacher, as an army, bagaimana kau menjalankan hidupmu, bagaimana kau menjadi suami, menjadi istri, tukang masak, tukang tempel bahan, tukang plaster rumah, tukang bikin komputer, tukang hitung, tukang bikin alat ini, alat itu, engkau yang punya segala macam, the way you do, God said, I like, cara lu, beta suka, haleluya. Tuhan bilang apa? Cara lu? Wow. Saya berdoa 20, 21, 21, kita bukan saja puas dengan kasih Tuhan, tapi kita puas dengan the way He likes us. Cara Tuhan senangi kita. Ada raja yang lain banyak, ada banyak orang yang hebat, tapi hanya satu yang berkenan di hati Tuhan. Ada banyak gereja, mari kita rebut hati Tuhan dengan berkata, God, I just want to have your love only, but I would like to hear. Saya juga ingin dengar. When you whisper to me, ketika engkau berbisik kepadaku, I like you too. Amen. Haleluya. Saudara rindu, dan sudah terlalu lama kita berkata, Jesus love you, Jesus love you, Jesus. Saya mau deklarasi 2021, 2022, 2022, 2031. Kita bukan saja God love us, but God like us. Dan kau setuju dengan saya, kasih tepuk tangan bagi dia. Come on, haleluya. Sudah lihat? Ada banyak orang yang dia kasihi, tapi ada beberapa yang dia senangi. Itu kata saya sangat senang. Itu lebih dari sekedar God love you, but I am His favorite. Lebih lagi dari itu. Lebih daripada itu. Tuhan senangi Daud. Haleluya. Saya berdoa kita mendapatkan bisikan dari Tuhan. I like you. Haleluya. Why you like me? The way you fast every year, the way you running everything in your life. Haleluya. Tuhan tuh begitu, saudara yang kasih. Dia sayang semua orang, dia ampuni semua orang, tapi dia suka beberapa orang yang tahu mau-maunya, saudara yang kasih. Yang dikatakan berkenan di hati Tuhan. Katakan, biar saya berkenan di hati Tuhan. Itu artinya bukan sekadar dikasihi, tapi He likes, dia suka sama kamu. Haleluya. Kenapa? Karena Daud itu memiliki hati untuk membawa tabut, yaitu tahta Tuhan, kembali ke Sion. Tabut adalah simbol dari Kristus, kehadiran Kristus. Di mana saja ada sesuatu yang terjadi ketika Yesus hadir. Tabut adalah gereja, komunitas di mana kehadiran Tuhan. Kalau Anda rindu membawa Tuhan di mana-mana, Tuhan menyukai. Dan kalau Tuhan menyukai Anda, tidak ada orang kekurangan. Haleluya. Tidak ada kekurangan. Yesus adalah tempat perhentian atau persyaratan dan juga sumber percepatan kita. Kalau di jalan-jalan di timur mungkin 1-2 tahun sudah mulai ada, mungkin sudah mulai ada tapi belum terlalu menonjol. Rest area, ya, tahu rest area ya. Di situ kita sampai mau pompa bahan bisa, mau ya cuci kaki tangan, kamar kecil ada kopi, ada teh, ya. Ada tempat makan, itu resting area. Untuk apa? Habis makan, mata terang, perut kencang, ngebut lagi, saudara kekasih. Nah, kita bisa pakai ini juga, saudara. Rest yang di sini yang dimaksudkan, ya, oleh Tuhan di sini, kita begitu rasa lemah, kita kembali mengingat janji Tuhan. Begitu kita berkekurangan, kita ingat janji Tuhan yang berkelimpahan, kasih 5 roti 12 bakul. Begitu ada penyakit, kita ingat Lazarus yang bau busuk saja Tuhan bangkitkan. Apalagi saya gangguan telinga atau lagi alergi atau migrain di kiri, kecil terlalu. Itu namanya cara engkau. Haleluya. Ketika engkau menghadapi kesulitan keuangan yang menggunung, engkau ingat bahwa Allah menyediakan engkau pada menit-menit yang terakhir dengan cara yang supernatural. Amen. Itu namanya resting area. How you
using the facilities in the resting area. Bagaimana engkau menggunakan rest area dalam Alkitab? Daud, dia tahu itu, sehingga dia berusaha untuk mengembalikan tabut Tuhan. Saudara, saya percaya memang saudara yang kasih doa tidak bisa mengambil hati Tuhan, tapi Tuhan tahu yang berdoa dapat diambil hatinya. Haleluya. Karena orang yang sudah berdoa dia buka tangan, berarti hatinya dia rela. Amin. Nah, saudaraku yang kasih, itu yang membuat Daud terkesan. Percepatan per apa? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, saudara-saudara tahu, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. I am the way, the life, and the truth. Nah, Yesus adalah tabernakel perjanjian baru. Yesus adalah ekspresi yang sempurna dari tabernakel Daud dan tabernakel Musa. Yesus ekspresi yang sempurna, dan tabernakel itu ada dalam dirimu. Haleluya. Rindukan Anda promosi Yesus? Haleluya. Ketika Anda promosi Yesus, ketika Anda memperkenalkan Yesus, ketika Anda hidup untuk Yesus dan berfokus untuk Yesus, bermisi untuk Yesus, bercita-cita untuk Yesus, membesarkan anak untuk Yesus, melayani suami untuk Yesus, melayani Yesus untuk Yesus, melayani jemaat untuk Yesus. Ketika Yesus segalanya, Dia akan mengangkat engkau. Haleluya. Karena ketika Daud mengangkat tabut menuju ke Sion, maka Tuhan mulai menyayangi dia. Ibrani 1 ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Roma 3 ayat 25, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Saudara, emas di tabut perjanjian itu melambangkan keilahian, dan kayu melambangkan dari kemanusiaan Yesus. Ketika saudara lihat nanti, saya tidak sempat tunjukkan ini, tapi di tabernakel itu sudah ada dibuat dari, ada. Nah, itu saudara kekasih, ada bahannya terbuat dari emas. Emas murni itu soal ketuhanan, keilahian Yesus, dan kayu bicara soal kemanusiaan Yesus, dan dalam dirimu ada Yesus yang sempurna. Nah, saudara, ada anugerah yang berlimpah, pengampunan kasih setia. Kata-kata yang diterjemahkan sebagai korban yang tadi kita baca di Roma pasal 3 itu, korban penebus itu berasal dari kata Yunani yang adalah hilasterion, yang berarti tempat pendamaian. Galatia 5 ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Wahyu pasal 2. Kalau nanti saudara baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di sana salah satu jemaat ini, jemaat di situ, salah satunya, kalau saudara nanti baca terus ya, saya hanya jelaskan di Wahyu ini, ya, Wahyu 2 ayat 1 sampai 5 ini. Pendeta di sana, saudara kekasih, atau pastor di sana, penatua di sana, seharusnya menjadi pusat kehidupan gereja ini. Tapi gereja ini, gereja di Efesus, telah terjerumus ke dalam ketergantungannya kepada usahanya sendiri. Makanya Tuhan menegur mereka. Di dalam 2 Samuel pasal ke-6 ayat 7, ayat 6 dan 7 dikatakan begini. 2 Samuel 6:6, ketika mereka sampai ke tempat pengerikan Nakron, maka Usa mengulurkan tangannya pada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7,
Maka bangkitlah apa? Murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Nah, saudara lihat, Daud menaruh tabut perjanjian di atas gerobak, ya, lalu ditarik dengan sapi, saudara kasih. Lalu waktu tergelincir di sana Usa coba untuk menahannya. Nama Usa berarti kekuatan manusia sendiri. Usa dipukul mati ketika dia menyentuh tabut Tuhan dengan tangannya. Tuhan tidak membutuhkan kekuatan manusia untuk menolong atau memantapkan kemuliaannya. Yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dengan caranya, dia mampu. Amin. Kalau sampai Tuhan mengizinkan kita, maka kita harus mengerti prinsip. Makanya dia bilang tempat perhentian. Kita mesti tahu tempat perhentian itu. Yesus sebagai rest area kita. Bukan dengan kekuatan kita. Saudara boleh bekerja banting tulang, saudara boleh bekerja disiplin, saudara boleh mengumpulkan, saudara boleh menabung, saudara bikin hidup ini, saudara boleh bikin apapun. Tapi itu semua motivasinya harus benar-benar bahwa Anda tidak boleh meninggalkan Kristus sebagai sumber dari yang semua Anda perlukan. Amin. Dia sumber area rest kita. Jika tidak, Anda akan jatuh seperti Usa. Mendapatkan banyak tapi tidak menikmatinya. 2 Samuel pasal ke-6, kita lihat langsung ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Baca bersama saya, 2, 3, go! Wah, apa yang terjadi kalau saya bilang begini? 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di keluarga besar VLC. Maka keluarga besar VLC diberkati dan seisi rumahnya sampai tikus pun beranak besar-besar. Kan isi rumah. Saudara imani kalau saya deklarasi 20, 21, 20, 31 karena tabut Tuhan ada di VLC, maka mereka diberkati dengan cara yang dahsyat, lebih dari ijazah mereka, lebih dari tangan mereka, lebih dari semua bisnis mereka. Tuhan memberkati manakala kita tidur. Haleluya. Obed Edom dapat kesempatan 3 bulan. Daud pikir, wah ini bapak Obed nih, dia 3 bulan dia sudah diberkati. Dulu Obed jalan kaki, 3 bulan kemudian Obed pakai Innova. 3 bulan kemudian Obed pakai ini, Obed renovasi rumah, Obed penampilan mulai berubah. HP dulu jadul atau jadul zaman dulu. Oh HP-nya, wah sekarang dia punya rumah parabola besar di atas. Tanya itu untuk apa? Khusus dengan Israel. Wah, saudara kan kasih khusus dengan istana. Daud bilang, weh ini orang 3 bulan dia sangat diberkati nih. Nih kita usaha ambil kembali. Saudara kan kasih, jangan biarkan orang fasik memerintah dengan kekuatan mereka. Izinkan hadirat Allah merubah hidupmu. Haleluya. Amin. Agar dengan hadirat Allah engkau menaklukkan kaum Edom, orang-orang yang tidak mengakui penebusan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati rumah Obed Edom, Tuhan memberkati rumah keluarga besar VLC. 2 Samuel 6 ayat yang ke-8, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Nama Peres berarti pelanggaran. Tuhan sedang memperbaiki celah-celah kemah Daud. Ada kejanggalan saat itu. Kemah Musa masih berdiri, tapi saudara yang kasih, tidak ada tabut perjanjian di sana. Ini gambaran gereja yang tidak menempatkan Yesus di tempat utama atau dengan kekuatan manusia. Itulah sebabnya saudara yang kasih, saya percaya bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, merendahkan diri buat tangan Tuhan yang kuat. Kalau orang fasik yang bertobat dan merendahkan diri dan berpuasa, Allah di surga yang mulia mengeresponinya. Apalagi Anda yang mengasihi Tuhan dan Tuhan sukai Anda. Tuhan menjawab lebih dari yang Tuhan bukan sedang kamu kasih pekerjaan, Tuhan kasih posisi untuk engkau. Tuhan bukan kasih usaha, Tuhan kasih perusahaan bagi engkau.